Shalom adik-adik Rocky, sudah siap muji Tuhan? Yuk kaji ini ajak adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa dulu nih sebelum memuji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, adik-adik Rocky di pagi hari ini di penuh sukacita Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kami mau pakai kaki kami, tangan kami meloncat menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik Rocky yang di rumah, bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng, karena kita sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat kuat. Rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat kuat. Rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat kuat. Rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa.
adik-adik Star Generation, di Sama KJ ini kita mau katakan kita rajin berdoa dan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik Rocky di rumah, kayak gini, yuk ngajak kita semua sama-sama kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam setiap hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah hadir, Tuhan Yesus sudah tinggal dalam setiap hati kami. Saatnya kami, Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami seorang telinga murid yang mau taat, yang setia untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
sandwich nih. Berdoa dulu lah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sandwich nih. Hai adik-adik Rocky, apa kabar? Waduh, udah setahun nih kita nggak ketemu. Ya nggak, setahun nggak? Lebay banget sih, nggak sampai setahun ya. Ada berapa minggu kita nggak ketemu nih di Rocky Online. Gimana kabarnya adik-adik? Tahun baruannya gimana? Liburannya gimana? Seru nggak? Coba tulisin di kolom komentar. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak tadi kakak doanya doa apa? Doa makan? Bisa sih dipakai buat doa makan. Doa apa judulnya? Ada di Alkitab loh. Yang tahu tadi doa apa, boleh jawab kakak, tulis di kolom komentar doanya doa apa. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, itu doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sebelum kakak mulai cerita nih adik-adik, kita super kebenaran dulu yuk. 1, 2, 3. Aku akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sekali lagi, aku akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau super ayat kita, nih super ayat kita kakak tampilin. Oke, dari Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Nah, amin. Itu dia super kebenaran dan super ayat kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang ajarlah kami berdoa seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak doa yang tadi kakak naikkan itu? Itu adalah doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya loh adik-adik. Tentunya saat kita berdoa, kita sedang mendekat kepada Tuhan loh adik-adik. Jadi berdoa itu bukti bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Nah, dan kita boleh mendekat kepada Tuhan Yesus bukan karena apa yang kita lakukan adik-adik, tapi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita berdoa karena kita tahu bahwa kita punya hubungan yang akrab, yang dekat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu doa yang menyenangkan hati Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus loh adik-adik. Dan di dalam doa itu ada banyak hal yang kita bisa sampaikan. Seperti sandwich ini. Gitu. Adik-adik tahu kan siapa yang suka makan sandwich? Coba angkat tangan. Kakak sih suka ya makan sandwich nih, enak banget nih. Di dalam roti sandwich itu, dalam roti sandwich yang enak, ada berlapis-lapis makanan di situ kan. Ada roti, ada apa lagi nih di sini? Ada telur, ada sayur, ada daging, ada mayones, ada tomat. Wah, ada keju juga, ada banyak. Nah, doa yang menyenangkan Tuhan itu di dalamnya ada banyak loh adik-adik. Ada banyak hal di dalamnya yang bisa kita sampaikan. Kita coba belajar dari doa Bapa kami ini. Di dalam doa Bapa kami bagian pertamanya kita lihat sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, maksudnya apa tuh Kak? Di dalam doa itu, di dalam doa waktu kita menyebutkan kata Bapa, di situ artinya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan sebagai anak dan Bapa. Adik-adik ke orang tua gimana? Ngerasa dekat kan? Ngerasa adik-adik bisa menyampaikan apa saja, bisa mengungkapkan isi hati adik-adik gitu. Nah, begitupun kita dengan Tuhan, waktu kita memanggil Dia Bapa, kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Terus dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, itu artinya meskipun kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan,
tapi kita juga tetap menghargai Dia sebagai Tuhan. Dialah yang layak kita sembah, kita layani, dan kita puji. Nah, mungkin kalau di dalam sandwich itu jadi lapisan pertama adik-adik, jadi rotinya. Tuh, terus kemudian datanglah kerajaanmu, kata-kata berikutnya dari doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin kalau dalam sandwichnya itu seperti lapisan tomat dan daging ya, nih kayak gini nih. Ada tomatnya, ada dagingnya, mungkin itu seperti lapisan tomat dan daging. Maksudnya apa Kak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kita tuh berserah adik-adik sama Tuhan. Coba deh adik-adik bayangkan, di sorga itu kira-kira ada sakit corona nggak ya? Nggak ada ya. Di sorga itu ada penderitaan nggak? Nggak ada. Nah, waktu kita berdoa supaya kerajaan Allah itu yang di sorga ada di bumi, berarti kita mau kehendak Tuhan yang jadi di bumi ini, di tempat kita tinggal ini. Gitu adik-adik, kita menyerahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita, artinya adik-adik. Kemudian seperti lapisan sandwich berikutnya, kalau yang pertama tadi kita menunjukkan kedekatan kita, itu seperti lapisan roti di sandwich. Kemudian kita menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa. Dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu mungkin seperti kita sedang taruh daging di roti sandwich kita ini. Kemudian kata-kata lagi yang berikutnya dari doa Tuhan Yesus itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah adik-adik, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan tuh sudah tahu adik-adik butuh apa. Misalnya anakku ini sedang butuh seragam baru nih. Daripada mainan mobil-mobilan, dia lebih butuh seragam baru. Tuhan sudah tahu kebutuhan adik-adik. Dan Tuhan mencukupi segala yang adik-adik butuhkan. Di dalam, tadi kan kakak mengibaratkan doa itu seperti sandwich. Di dalamnya ada banyak hal yang bisa kita sampaikan. Bagian ini sama seperti kita sedang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tuh lebih dari cukup bagi kita adik-adik. Nah, kemudian lanjut ke lapisan berikutnya di dalam sandwich ini. Tadi roti sudah, terus daging udah. Oh iya, tadi tuh keju udah. Sekarang nih karena ada saus tomatnya, saus tomat dan ada timun dan mayones. Oke, bagian berikutnya. Kata-katanya apa sekarang yang kita lihat? Oke, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lewat doa kita juga memohon pengampunan dosa kita adik-adik. Kita boleh minta ampun sama Tuhan lewat doa kita. Mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa sampaikan permohonan maaf kita kepada Tuhan melalui doa kita. Dan tidak hanya itu adik-adik, kita juga belajar mengampuni lewat doa. Kita mungkin kalau ada orang yang menyebalkan buat kita bisa sampaikan lewat doa, Tuhan aku kesel sama orang ini, tapi aku mau mengampuni dia. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Itu lapisan sandwichnya. Kemudian ada apa lagi ya di sandwich ini? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, maksudnya dari doa yang bagian ini apa sih Kak? Maksudnya itu kita berdoa sama Tuhan supaya kita selalu bisa punya kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita keluar dari pencobaan yang kita hadapi. Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan ya, tapi Tuhan menuntun kita keluar dari pencobaan tersebut. Dan kita menyebutkannya supaya kita bisa tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhanlah Allah, Tuhan Allah yang besar yang bisa menuntun kita keluar dari pencobaan. Betul sekali adik-adik. Terus lapisan yang terakhir nih Kak, ada apa lagi ya? Oh, namanya sandwich selalu ada rotinya lagi ya. Nih, tuh ada roti lagi, banyak isinya. Bagian terakhir dari doa Bapa kami ini, kita lihat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, maksudnya ini kita menunjukkan bahwa semua yang ada di dunia ini, katakan sama kakak sama-sama, semuanya.
Semuanya kekuatan, kemuliaan, kuasa, kemampuan itu semuanya milik siapa? Tuhan. Kita menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Kalau hari ini kita boleh masuk di tahun 2023 dengan keadaan sehat, kuat, itu semua karena Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita adik-adik. Dan kita memberikan segala pujian bagi Dia. Nah, adik-adik, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti Tuhan dengar kok adik-adik. Dan sekali lagi, doa tadi seperti sandwich, di dalamnya ada banyak hal. Ada kita memuliakan Tuhan, menyatakan kedekatan kita dengan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhanlah segala-galanya, Tuhan lebih cukup dari kita. Dan kita boleh sampaikan kebutuhan kita, boleh sampaikan perasaan kita lewat doa kepada Tuhan. Dan satu lagi, di dalam doa kita bisa memuji Tuhan adik-adik. Nah, itu yang kita pelajari dari doa Bapa kami, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesimpulannya apa, Kak? Nah, kesimpulannya apa Kak kalau gitu dari yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa doa itu adalah cara kita ngobrol sama Tuhan. Nah, adik-adik boleh ngobrol sama Tuhan kapan saja melalui doa. Dan ingat adik-adik, doa yang menyenangkan hati Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Apa yang kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan yang tahu segalanya. Nah, itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Kakak mau makan sandwich dulu ya. Oh iya, kita belum berdoa. Berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Kalau kami sudah belajar tentang doa seperti yang Tuhan ajarkan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan-Mu Tuhan. Bisa senantiasa merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dah, kakak mau makan sandwich dulu. Bye. Dah. Nah adik-adik, saatnya kita creative time. Udah lama banget ya kita nggak creative time, udah berapa minggu nih kita nggak ketemu di creative time. Untuk creative time minggu ini, karena tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa adik-adik? Tentang berdoa. Jadi creative time-nya kakak mau ngajak adik-adik untuk kita menuliskan doa kita, permohonan kita pada prayer card. Nah, ini ada di layar juga prayer card-nya. Nah, untuk mau dapetin prayer card-nya, adik-adik boleh download link yang ada di description box di link Creative Time-nya ya, di bawah ini. Nah, apa aja sih Kak yang ditulisin di prayer card-nya? Apa aja boleh doa adik-adik selama setahun, apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik butuhkan, boleh adik-adik tulis di prayer card. Tuh. Ini kakak juga mau tulis ini, adik-adik di rumah juga ya, ditulis apa permohonan adik-adik, apa keinginan adik-adik, harapan adik-adik untuk setahun ini. Mumpung kita masih di awal tahun nih, selamat mengerjakan, God bless you. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya memberkati kita semuanya. Saat ini kita memberikan persembahan nih, namun sebelumnya yuk mari kaji ini aja adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, kami siap memberi untuk pekerjaan-Mu, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik silakan memberikan persembahan, bisa minta bantu mama papa untuk men-scan QR Code berikut ini. Adik-adik, simak yuk informasi minggu depan.
adik-adik, itu dia informasi untuk minggu depan. Sampai ketemu lagi ya di Rocky Online minggu depan. Bye-bye, God bless you.